Hai, di video kali ini kita akan membuat sistem login ini dia berfungsi ya. Tapi kita belum punya data user ya, baik username dan passwordnya. Jadi kita buat dulu tabel baru. Ini tabel pengaturannya. Kemudian untuk kolomnya itu cukup 3 ya. Jangan lupa ini auto increment. Yang ini kalian pakai saja ID. Kemudian ini username dan password. Untuk tipe datanya dia varchar ya, 255. Ini juga 255. Kemudian save. Sekarang kita akses halaman pengaturannya. Ya, di halaman pengaturan ini dia tidak seperti halaman pemesanan dan wisata ya. Kalau pemesanan dan wisata itu ada view-nya bentuk tabel, kemudian pada saat diklik bisa ditambah, bisa diubah, dan bisa juga dihapus ya. Kalau untuk pengaturan dia tampilannya itu langsung berupa form ya. Jadi sebaiknya kita copy ya langsung dari wisata saja ya, di bagian create. Kalian copy ini ya formnya. Copy, kita paste ke pengaturan, index, paste di bawah title ya. Dan tadi kita punya dua hal yaitu username dan password ya. Jadi kalian Ctrl D untuk nama paket. Ini username. Kali ini juga kita ganti jadi username. Yang kedua itu password ya. Password. Ini juga password. Jadi kalau password tipenya tipe teks ya. Ini dia tidak punya tombol kembali ya. Ini sebenarnya tipenya tipe password. Cuma kalau tipe password itu kalau kalian ketik dia tidak kelihatan ya. Jadi kalau kita buat tipe password, disarankan itu di bawahnya tuh buat juga untuk konfirmasi password. Jangan sampai user salah ketik ya. Makanya kita pakai saja tipe teks. Nanti untuk login sistem manajemen yang lengkap itu kalian pelajari di pemrograman web 2 ya. Kemudian ini kita tidak akan arahkan ke store ya. Kalau di wisata kan ada store, ada juga update. Kalau data pengaturan nantinya kita akan cek. Kalau datanya sudah ada berarti di update. Kalau datanya belum ada berarti kita tambahkan. Jadi kita hanya punya satu buah file untuk mengolahnya. Kita namakan saja proses ya. Proses. Ini di copy, paste di sini. Ya, untuk proses ini kalian copy saja dari wisata, ambil di bagian store ya. Paste di proses. Jadi dari atas, yang pertama itu username, yang kedua adalah atau langsung kita blok ya semuanya. Ini username, ini password. Ini dihapus ya. Insert into tabel pengaturannya. Kemudian ini hapus karena kita hanya punya dua buah kolom. Ini juga hapus. Tapi untuk password jangan lupa pakai tanda petik ya. Nah, di sini data berhasil disimpan ya, karena hanya ada satu
satu buah proses. Ya cuma query ini nanti query-nya ada dua ya, ada yang satu untuk update, ada yang satu untuk simpan ya, untuk tambahkan. Jadi kita harus cek dulu apakah di tabelnya itu sudah ada datanya atau belum ya. Jadi untuk mengeceknya kalian bisa copy dari wisata ya, ya ini. Nah, copy saja ini, kita paste di sini. Ya ini kita namakan saja query atau cek saja ya. Cek supaya tidak tabrakan sama yang di bawah. Dia nama tabelnya adalah pengaturan. Tapi pada saat kita ambil data, kita hanya limit satu ya. Jadi kita hanya butuh ambil satu buah data. Dan kita hitung, misalkan kita sini dollar count ya, jumlah. Tinggal panggil mysqli underscore 6 rows ya. 6 rows dari apa? Dari sini, dollar check. Nanti ini akan mengembalikan ada berapa banyak baris data. Baru di sini kita cek jika dollar count-nya lebih besar dari 0, berarti datanya sudah ada. Kalau datanya sudah ada, berarti di update. Else, berarti datanya belum ada. Kalau belum ada, berarti di insert. Ini berarti sudah pasti belum ada ya, karena di database masih kosong. Jadi nanti pada saat dia cek itu datanya pasti 0, makanya dia akan jalankan yang insert. Ini tinggal kita cut ya, kita cut, kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk update, ya kalian bisa copy lagi dari wisata update ya, yang ini. Paste di sini. Tapi kita ganti dulu namanya. Ini tabel pengaturan, kemudian username dan password. Ini dihapus ya. Dan jangan lupa ini dihapus juga, karena yang terakhir itu tidak pakai tanda koma ya. Sekarang di sini kan kita pakai ID ya. Berarti di sini cukup ID. Kemudian sekarang kita butuhin namanya ini $ID. Kalau di wisata $ID itu dikirim ya dari form, sementara di form kita ini tidak ada ID yang dikirim. Berarti ID ini dari mana? ID ini tuh dari sini. Kalau datanya ada, berarti ID-nya pasti ada ya. Kita bikin di sini. $ID sama dengan, ini kita kembalikan dulu ya. Kembalikan menjadi array asosiatif ya. Sini dollar pengaturan sama dengan mysqli underscore fetch assoc dari $check. Tinggal di sini $pengaturan ID. Ini sudah dapat ya datanya. Ya ini sama seperti di sini ya. Pada saat kita ambil datanya, nanti kita cetak ID-nya. Nah sekarang kita coba ya, kita simpan datanya, username dan password. Ini sudah benar. Kita berhasil disimpan. Di indeks ini juga sudah benar ya, username password, kita refresh. Ini kita namakan saja admin ya, kita password 123 lah. Simpan ya, data berhasil disimpan. Kita cek database nya, datanya sudah masuk ya.
Ya sekarang kalau datanya sudah ada, data itu harus tercetak kembali di sini. Sama seperti pada saat kita buat update wisata ya. Berarti kita harus lagi ambil data wisatanya di sini. Ini kan sudah kita ambil datanya ya. Ini bisa kalian copy, paste di sini. Kemudian ini copy lagi. Nah, jadi ini kita ambil data pengaturan, tapi kita limit satu, berarti kita hanya mengambil satu buah data. Kemudian kita rubah dia menjadi array asosiatif ya. Sekarang tinggal kita cek di sini value PHP ya. Kemudian kontrol spasi echo. Nah ini ya, dolar pengaturan. Ya, tapi ini kalian tidak bisa langsung cetak dolar pengaturan username. Nah kalau sekarang dia ada ya. Tapi bagaimana kalau datanya belum muncul? Misalkan saya hapus datanya, ini bakal error. Ini error ya. Karena datanya belum ada. Berarti di sini kalian harus pakai operator ternary ya. Kalau ada datanya, baru datanya dicetak. Kalau tidak ada, cetak kosong. Ini dolar pengaturan saja. Refresh. Ya ini sudah tidak error ya. Atau ada cara kedua ya. Cara kedua itu ini tidak perlu. Ini pakai tanda tanya. Refresh. Ya tidak error ya. Jadi ini caranya lebih singkat. Ini sama seperti tadi ya, operator ternary. Kalau data ini ada, dia akan cetak. Kalau tidak ada, cetak kosong. Cuma lebih pendek. Ini kalian bisa copy dan paste di sini. Password. Kita refresh. Sekarang kita isi lagi datanya, admin 123, simpan. Ya sudah muncul ya. Kita ganti jadi 4. Ya, tidak ada error. Ya sekarang kita ke halaman login ya. Kita buat halaman ini dia baru fungsi. Halaman ini ada tuh di indeks ya. Ya ini. Untuk database kita itu kita bukan pakai email ya, tapi pakai username. Jadi ini perlu dirubah ya. Ini hapus dulu. Ini juga hapus. Ini rubah jadi username. Ini input IP teks ya. Jangan lupa name-nya ditambahkan. Name dan required. Username. Kemudian password. Password, name-nya juga password dan required. Ini tidak kita butuhkan, kita hapus. Ini jangan lupa tambahkan name ya. Name-nya itu login. Karena kita akan olah di halaman ini saja ya, supaya kita tidak perlu buat lagi file baru. Login. Dan input tipe-nya kita gunakan saja tipe teks ya. Username dan password ya. Dan di sini actionnya kita kosongkan, metodenya post. Jadi kalau actionnya dikosongkan, berarti kita akan olah di halaman ini saja ya. Kemudian kita butuh koneksi ke database.
PHP tag untuk koneksi ke database. Ya, ini kalian tidak bisa panggil seperti di sini ya. Kalian tinggal include header. Karena untuk login itu dia punya header yang berbeda ya. Tapi ini kalian bisa copy. Kalau kita include, yang kita butuhkan itu adalah yang ini, koneksi ke database. Jadi langsung saja kita panggil include once sama dengan include once, kemudian langsung kita panggil nama filenya config.php. Ini dia sejajar ya, index dan config, makanya tidak perlu lagi masuk ke dalam folder. Beda kalau ini ya, ini kan dia tidak sejajar. Kemudian kita butuh juga ini ya, suite alert, link incident suite alert. Ini kita paste di sini. Sekarang kita buat function untuk menangani proses loginnya. Kalau kita buat di sini, sebenarnya bisa dibuat di sini ya. Cuman kalau kita buat di sini itu kita tidak bisa pakai suite alert karena kita buat di atas. Sementara kita butuh ini suite alert. Jadi kita harus buat setelahnya suite alert ya. Sini kita cek if ini seperti biasa ya, I set, karena dia kirim pakai metode post, berarti $post. Kemudian apa yang kita cek yaitu login ya. Jadi jika tombol ini ditekan, tombol login, kan otomatis ini post login itu ada ya. Baru script ini dijalankan. Kemudian sekarang tinggal kita cek $user name sama dengan $post user name dan password ya. Password. Sekarang kita jalankan query. Query sama dengan ya, query-nya itu seperti ini sama ya. Cuma sekarang kita ambil berdasarkan where user name sama dengan, atau ini kita enter ya. Jadi where username sama dengan ini username yang diinput oleh user. Lupa ini pakai petik ya, karena dia string. And password sama dengan $password. Jadi kita ambil data pada tabel pengaturan. Kalau biasanya kita ambil berdasarkan ID, ini kita ambil berdasarkan username dan password ya. Meskipun ini bukan cara yang baik ya, karena biasanya kita tuh ambil data hanya berdasarkan username, nanti passwordnya kita cocokkan. Karena biasanya untuk password sendiri itu di enkripsi ya. Passwordnya itu tidak boleh bisa dibaca meskipun oleh tim IT ya. Kan kalau ini passwordnya bisa saya baca ya. Jadi biasanya itu passwordnya kita enkripsi. Makanya di sini kita hanya ambil berdasarkan username, nanti baru passwordnya kita periksa kembali. Tapi karena kita tidak enkripsi, jadi kita langsung ambil berdasarkan username dan password. Nanti yang seperti yang saya bilang, lebih detailnya tuh di mata kuliah selanjutnya ya. Sekarang tinggal kita cek. Ya, ceknya tuh seperti ini ya. Di sini. Pas tadi sudah ambil, kita cek if
Ini bisa dihapus. Kita ambil dari $query. Jadi kalau datanya ada, berarti sudah pasti dia lebih besar daripada 0 ya. Berarti di sini tuh login berhasil. Else, kalau datanya tidak ada, berarti login gagal. Kalau login gagal, ya coba kita ambil dari wisata ya. Ini bagian update. Kita cari yang gagal. Ya ini gagal. Kita copy saja ini. Kita paste di sini. Ini kita tidak perlu cetak errornya ya. Langsung saja login gagal. Koma username atau password salah. Ini kita coba ya. Ini kita refresh. Ini tadi passwordnya 1 sampai 4 ya. Kita coba admin login. Ini gagal ya. Login gagal, username atau password salah. Sekarang kalau berhasil ya, kita copy lagi ini. Ini kita paste di sini. Kalau berhasil, ini kan good job. Nah ini kita kasih notifikasi. Selamat, Anda berhasil login. Selamat datang di website wisata Sulsel. Kemudian kalau berhasil login, itu kita arahkan ke halaman dashboard ya. Berarti di sini /dashboard. Cuma kalau dia berhasil login, ini kita harus memberikan sesuatu, bukan hanya notifikasi. Nanti ini yang membedakan apakah dia sudah login atau belum login. Itu adalah $_session. Kemudian nama sessionnya kita namakan saja status ya, atau login, sama dengan yes. Sekarang kita coba ya, kalau username dan passwordnya benar. Ini admin, ini 1 sampai dengan 4 ya. Login. Ya ini pesan errornya. Untuk password dia tidak temukan ya di line number 22. Berarti itu di sini ya passwordnya. Kita Ctrl D. Oh ini ya. Ini harusnya password ya. Klik OK, kita refresh kembali. Kalau passwordnya benar, 1 2 3 4, kita login. Lalu kita cek ada errornya ya. Ini ada error. 1 2 3 4 login. Ini sweet alert ya. Sweet alertnya dia tidak membaca body ya, body dari si HTML. Jadi ini perlu kayaknya kita pindahkan ya. Ini harus di dalam body. Ini kalian pindahkan di bawah body ya. Atau bisa juga simpan di paling bawah juga bisa, di atas ini juga bisa. Yang jelas dia di dalam body. Kemudian ini kalau ini sebenarnya tidak perlu ya.
Kalau yang di sini karena dia beda halaman, makanya kita window history back ya. Jadi ini tidak perlu. Kalau untuk di login ya. Sekarang coba kita login. Admin 1234. Kita login. Ini good job. Selamat Anda berhasil login. Oke, dia ke halaman dashboard ya. Cuma ada yang perlu saya hapus. Ini sebenarnya tidak perlu ya. Karena kita ambil data pengaturan itu dari sini. Jadi ini bisa dihapus ya. Cuman untuk dashboard ini dan semua halaman ini ada yang perlu kita perbaiki ya. Misalkan saya copy ini, saya buka di Microsoft Edge ya. Kalau saya buka di sini, ya ini saya masih bisa akses halaman dashboard ya. Seharusnya yang bisa akses ini adalah user yang telah melakukan login ya. Ini perlu kita perbaiki. Jadi kita harus buat sebuah function baru. Kita buat saja di config ya, sini. Function check login. Ini tinggal kita cek ya. If. Jadi kalau tidak ada I set, nah ini. Kemudian apa yang kita cek yaitu yang tadi kita berikan ya. Tadi kita berikan itu adalah ini ya. Kalau sessionnya tidak ada, kemudian atau kalau sessionnya ada tapi sessionnya itu tidak sama dengan yes. Ini kan yes ya. Jadi kalau sessionnya tidak ada atau kalau sessionnya bukan sama dengan yes, ya ini perlu kita tendang keluar ya. Ini kita copy saja ini. Atau kita echo ya. Echo tanda petik, enter, ini titik koma. Script, tutup, enter. Ini window, titik location, dan titik href. Kemudian sama dengan, ini kita keluar ya, berarti kita keluar dulu. Karena sudah pasti kalau kita di dalam itu kita berada di folder, salah satu folder ini ya. Berarti kita keluar, kita akses index titik php. Nah kita kasih, cuma kita kasih notif ya, alert. Akses ditolak. Anda belum login. Sekarang fungsinya sudah kita buat. Kita harus panggil function ini di semua halaman ini ya. Berarti dia ada di halaman layout header di sini. Ya ini kita tidak bisa jalankan di sini ya, di config, karena di halaman index juga memanggil config ya. Kalau kalian jalankan di config, nanti user tidak bisa akses juga halaman login. Sekarang kalau saya kembali ke Microsoft Edge, ini saya refresh, muncul ya notifnya, akses ditolak, Anda belum login. Ini redirectnya ada yang salah ya.
Ya, kita kembali ke Visual Studio Code dulu, kita cek apa yang salah ya. Di bagian redirect ini ya, window save, kita coba refresh. Ini dia sudah ditolak. Kembali ke halaman login ya. Kalau kita login dengan password yang benar, login berhasil. Oh, ini masih ditolak ya. Dan ini ditolak karena session ini, yang ini ya, session, ya ini kita bisa gunakan kalau kita sudah jalankan sessionnya atau sudah di start ya. Kita jalankan dulu sessionnya, session start. Dan ini saya lupa tadi jalankan session startnya. Kalau kalian tidak jalankan ini, nanti session tidak bisa digunakan. Jadi kita login lagi kembali. Login. Ya, sudah berhasil ya. Yang terakhir kita buat ini ya, logoutnya berfungsi. Kalian buka Bootstrap. Dan cari modal ya. Nah, ini modal. Nanti kalau saya klik tombolnya, dia akan muncul seperti ini. Kalau saya klik yes, nanti dia logout. Kalau klik no, logoutnya batal. Nah, ini kalian copy. Kita cari di bagian header, di navigasinya ya, di bawah sini. Untuk tombolnya kan sudah kita punya ya, ini. Jadi yang perlu kita ambil itu yang ini, toggle-nya dan modalnya. Kalian paste di sini. Jadi ini bisa dihapus kembali. Sekarang kita ambil modalnya. Kita paste di bawah navigasi. Ini kita rename jadi log out. Ini bisa dihapus ya. Paste. Kemudian ini modal log out. Ini batal ya. Batal, kalau batal dia warna merah. Dan ini yes. Kalau saya refresh, saya klik logout, muncul ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini. Anda yakin ingin logout? Tapi ini perlu kita rubah ya. Ini harus pakai link href. Kalau user mau logout, nanti kita buat file baru di sini, logout. Sekarang kan kita berada dalam folder ya, berarti kita harus keluar dulu, baru kita panggil logout.php. Ini tinggal di copy, buat file baru di paling luar ya. New file logout titik ini ya, logout.php. Nah, sekarang untuk logout.php ini kalian buka tag php. Kemudian di sini kita panggil dulu sessionnya ya, jalankan sessionnya, session underscore start. Kemudian kita hapus session destroy. Kalau kita mau jalankan session, kita harus start dulu, nanti sessionnya kita hapus atau kita destroy, itu dihancurkan ya. Apa yang dihancurkan? Yang ini. Sini kan kita berikan session, di sini kita hancurkan atau kita hapus. Kalau sudah, ya ini kita gunakan redirectnya PHP ya. Location kita arahkan ke halaman index.php.
indeks yang ini ya, indeks titik PHP. Kalau sudah exit, supaya dia keluar dari programnya. Ini jangan lupa di save. Sekarang kita tes lockout. Ini saya copy dulu ya. Klik lockout, batal. Kalau klik lockout, yes. Sudah ya. Coba kita paste lagi. Kalau kita mau akses dashboard, ya ini tidak bisa ya, karena kita sudah lockout. Karena CC-nya sudah dihancurkan ya. Kalau kita mau akses lagi, kita perlu login ya. Baru kita bisa akses lagi halaman semuanya. Ya, sekian untuk video kali ini.